Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 4, ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Muram. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas dan apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau atasnya. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana Kain dan Habel saat mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Namun bukan itu yang akan saya bahas, namun yang saya akan bagikan bagi kita semua di sini ketika Kain mempersembahkan korban dan korban persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Saat itu korban persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Bukan karena persembahannya yang kurang baik, bukan karena persembahannya yang kecil, bukan karena jumlah persembahannya yang lebih sedikit, bukan. Tapi karena hati Kain tidak bagus. Hati Kain ketika dia datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dia sedang memiliki hati yang tidak baik di hadapan Tuhan. Namun Kain membiarkan hatinya itu terus rusak. Dan ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, dia semakin kesal, dia semakin cemberut katanya. Mukanya muram kata firman Tuhan. Dia terus membiarkan dosa berkuasa atas hidupnya. Setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita sedang jatuh di dalam dosa, ketika kita sedang melakukan sebuah kesalahan, pasti Tuhan itu menegur kita. Tuhan itu menegur kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan itu mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan menegur kita dengan banyak hal. Bukan hanya melalui suara hati kita. Bisa juga melalui orang lain. Melalui istri kita, melalui anak kita, melalui pengalaman kita di jalan. Kita sedang melakukan kesalahan. Tiba-tiba di jalan kita jatuh, kita terserempet mobil. Kita lalu bilang, oh mungkin ini teguran dari Tuhan. Karena aku tadi tuh harusnya aku nggak begini, tapi aku tetap lakukan. Seringkali ketika kita sedang melakukan kesalahan, firman Tuhan itu menegur kita. Karena apa? Karena Tuhan berikan Roh Kudus kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk membantu kita, agar kita tetap bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Namun seringkali setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita mendengarkan teguran dari Tuhan, kita sering mengabaikan teguran itu. Kita sering mengabaikan teguran itu. Kita sering tidak memperdulikan teguran itu. Kita sering, udahlah gak apa-apalah itu. Santai aja, gak masalah itu. Gak apa-apalah bohong-bohong dikit. Gak apa-apalah melakukan dosa kecil. Ingat, gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Dosa membunuh sama dosa mencuri sama aja hukumannya. Apa itu? Maut.
neraka hukumannya. Semua dosa hukumannya maut. Jadi nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Dosa ya tetap dosa. Dan Tuhan tidak menyukai anak-anak Tuhan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita untuk selalu mengingatkan kita, untuk selalu mengajar kita, untuk selalu membimbing kita, untuk selalu menolong kita saat kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita nggak mungkin sanggup sendiri untuk menjalani hidup ini. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin sanggup untuk tetap berada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itu firman Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Tapi dia memberikan penolong bagi kita. Yang selalu menolong kita. Tapi sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengabaikan. Kita cuekin penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti yang dilakukan Kain. Kain tidak langsung membunuh Habel. Kain tidak langsung membunuh Habel. Dia awalnya hanya cemburu. Cemburu sama Habel. Ketika dia memberikan korban persembahannya Kain tidak diterima, tidak diindahkan oleh Tuhan. Dia makin kesal. Padahal bukan kesalahan Habel. Bukan kesalahan Habel. Habel gak pernah bisik-bisik sama Tuhan. Tuhan gak usah terima ya persembahannya Kain. Gak pernah. Gak ada ditulis di Alkitab. Habel berdoa. Tuhan jangan terima ya Tuhan persembahannya Kain itu. Kakakku itu. Gak ada. Jadi tidak ada kesalahan Habel. Yang salah siapa? Yang salah hatinya Kain. Seringkali ketika kita sakit hati sama seseorang, semua yang dilakukan sama orang yang sedang kita kesal ini, semuanya salah. Padahal yang dilakukan baik. Tapi karena kita sudah sakit hati sama dia, apapun yang dia lakukan, jadi semuanya salah di mata kita. Kita sudah kesal sama dia. Dia datang ke rumah kita, ngantar makanan. Kita bilang, ngapain dia ngantar-ngantar makanan? Sok cari muka aja dia. Padahal dia nggak cari muka. Mukanya sudah ada. Dia tulus datang kasih makanan. Ngapain dia sok-sokan kasih makanan. Supaya tahu dia orang kaya. Karena apa? Karena kesal hatinya. Sama seperti yang dilakukan Kain. Habel tidak melakukan kesalahan. Tapi hati Kain yang sedang tidak beres. Dan ketika dosa sedang menguasai Kain, Tuhan tidak tinggal diam. Karena apa? Karena itu bukti kasih Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan gak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan berbicara atas setiap kita. Melalui firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita. Melalui orang lain, Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui kejadian-kejadian dalam hari-hari hidup kita. Tuhan juga berbicara kepada kita, bisa juga melalui hati nurani kita. Saya dulu waktu SMP, saya pernah nyontek. Dan itu pertama kalinya saya nyontek. Waktu SMP kelas 1, itu pertama kalinya saya nyontek. Itu pun karena dipaksa sama teman saya. Waktu itu pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini kan agak susah, apalagi tulisannya. Susah sekali.
Jadi saya bilang, aduh gimana ya, pusing saya nih. Bahasa Indonesia aja nggak kurang baik, apalagi bahasa Jawa. Aduh gimana ya, saya bilang. Wah susah sekali ngapalin anak anjing itu apa bahasa Jawanya. Tulisannya bagaimana. Saya bilang, gimana ya, kata teman saya, tenang aja. Nanti bawa aja kamus bahasa Jawamu ya, waktu ujian. Buat apa? Udah bawa aja. Kalau perlu fotokopi dulu. Fotokopi dulu. Buat apa di fotokopi? Iya, biar aku bisa pinjam. Oh, karena dia mau pinjam ya sudahlah. Mungkin karena dia enggak ada uang, saya pikir kan. Ya saya fotokopiin. Setelah itu saya bilang, nih kata kamu minta fotokopi. Ini aku sudah fotokopiin. Oh, makasih ya. Terus, ternyata karena satu orang ini saya fotokopikan. Beberapa yang lain bilang, punyaku mana? Buat apa? Saya bilang, nggak ada, saya cuma fotokopi satu. Terus dia bilang, udah kita nyontek aja. Kalau di kampung saya bahasanya ngerpek. Kita ngerpek aja. Kalau nyontek saya tahu, kalau ngerpek waktu itu saya nggak tahu. Dia bilang, kita ngerpek aja. Apa itu ngerpek? Saya bilang, apa itu ngerpek? Ngerpek itu nyontek, katanya. Hah? Nyontek, gimana caranya? Gimana caranya? Udah masukin aja kamus bahasa Jawanya itu ke dalam loker. Nah, nanti gurunya duduk-duduk, karena guru bahasa Jawa saya itu tua waktu itu. Jadi jarang dia keliling-keliling jalan-jalan, karena sudah tua. Jadi kebanyakan duduk kalau ngajar. Nah, dia kan kebanyakan duduk. Nah, kita nyontek. Kalau ketahuan gimana? Ya, jangan sampai ketahuan lah, katanya. Jangan sampai ketahuan. Diajarin lah saya cara nyontek. Sampai akhirnya kamus bahasa Jawa saya ini sudah saya fotokopikan, dirobek lagi sama teman saya. Dirobek hanya untuk nyontek. Karena pas waktu mau ujian saya bilang, saya enggak berani, saya takut. Ya udah kasih aja ke aku robek ya. Dirobek. Sudah dirobek baru dibilang, aku robek ya, katanya. Saya bilang, ya sudahlah, ya sudah. Saya bilang, saat itu baru pertama kali saya nyontek. Ketika saya mulai mengerjakan ujian itu, saya bilang, Tuhan gimana caranya ini? Aku benar-benar tidak tahu. Yang saya ingat, saya isi, saya nggak berani buka contekan. Teman saya bilang, ayo cepat sudah lihat. Aduh gimana lihatnya? Karena saya selalu kalau ujian selalu duduk di depan. Karena nama saya kan huruf depannya F. Jadi selalu dapat tempat duduk itu di depan. Saya bilang, aduh gimana lah ini? Saya bilang, udah ini aja, orang gurunya nggak memperhatikan kok. Saya gara-gara nyontek bukan dapat nilai bagus. Saya gara-gara nyontek malah dapat nilai 1,8. Saya bilang, ya aduh Tuhan. Saya bilang, saya nyontek malah dapat nilai jelek. Yang lain dapat nilai bagus-bagus. Mereka bilang, kamu sih terlalu takut, katanya. Saya bilang, aduh Tuhan. Ketika itu Tuhan tidak membiarkan saya. Tuhan tegur saya. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Dan kamu sedang mengecewakan aku. Kamu sedang mengecewakan aku. Tuhan tidak biarkan saya terus-terusan nyontek. Dan ketika saya ditegur, saya dengar, oh ya Tuhan, mulai sekarang saya tidak akan nyontek lagi. Mulai sekarang saya nggak akan nyontek lagi Tuhan. Makanya waktu di kampus, kalau saya ujian, teman saya yang di belakang saya tendang-tendang bangku saya nggak akan pernah ngeliat ke dia. Nggak akan. Dia minta jawaban, bukan saya yang minta jawaban, tapi dia yang minta jawaban. Saya juga nggak akan kasih. Saya nggak akan kasih, karena itu dosa. Tapi Kain ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mengabaikan firman itu. Dia mengabaikan firman itu, sehingga apa? Sehingga Kain terbuang dari hadirat Tuhan. Terbuang dari jalannya Tuhan, terbuang dari rencana Tuhan.
sehingga dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia diusir. Dia diusir. Tuhan sudah ingatkan dia. Sebelum Kain membawa Habel ke padang untuk dibunuh, Tuhan sudah ingatkan dia. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kata firman Tuhan. Kenapa hatimu harus panas dan mukamu muram? Bukan kesalahan Habel persembahanmu tidak diterima. Tapi karena kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapanku. Seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang kurang baik, kita seringkali menyalahkan orang lain dalam hidup kita. Seringkali ketika kita mengalami hal tidak baik dalam hidup kita, oh ini gara-gara si ini nih. Oh masa depanku tuh kayak gini nih karena bapakku tuh tukang main judi, tukang main perempuan. Makanya aku gak punya masa depan. Ingat, walaupun bapak kita tukang judi, walaupun bapak kita tukang main perempuan, walaupun bapak kita tukang mabuk, masa depan kita bukan di tangan bapak kita. Tapi masa depan kita di tangan Tuhan dan di tangan kita sendiri. Kenapa? Karena setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Setiap kita masing-masing diberikan pilihan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kita mempersalahkan orang lain ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi belajarlah untuk introspeksi diri dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, jangan seperti Kain. Kain terbuang karena apa? Karena dia hanya melihat kesalahan orang lain tanpa dia mengoreksi hidupnya. Tanpa dia mengoreksi pribadinya, tanpa dia mengoreksi kekurangannya. Seringkali ketika kita dengar firman Tuhan, dan firman itu tentang teguran, seringkali banyak orang, banyak anak-anak Tuhan ketika dengar firman dan itu teguran, seringkali kita bilang gini, oh firman ini pas, cocok banget buat itu tuh yang baju biru itu. Wah, mampus kok, mampus kok hari ini ada hotline, mampus kok. Padahal ketika dia dengar firman, dia sudah mengatakan, oh firman ini pas, cocok untuk orang yang baju biru. Sebenarnya firman itu untuk dia. Untuk dia, bukan untuk orang lain. Tapi seringkali kita, ketika kita mendengar teguran dari Tuhan, kita menunjuk orang lain. Memang pepatah itu bilang kesalahan orang sekecil semut kelihatan walaupun jauh. Tapi kesalahan kita sendiri sebesar gajah di depan mata kita nggak pernah kelihatan. Seringkali kita manusia seperti itu. Lebih gampang, lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan kita sendiri. Kita sudah melakukan hal yang mungkin merugikan banyak orang. Tapi bagi kita itu masih biasa-biasa saja. Santai-santai aja. Nyaman-nyaman aja. Kita malah tahu kesalahan orang lain. Dia itu, tuh, lihat, dia itu. Ih, bukan bohong. Dia tuh begini tuh, dia tuh begini. Padahal dia sendiri diomongin banyak orang. Kita jangan sampai seperti Kain. Ketika kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menegur kita. Dan Tuhan menegur kita. Belajarlah untuk mendengar dan melakukan teguran, nasihat, pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Agar kita tidak terbuang. Agar kita tidak terbuang seperti Kain. Jangan kita mengabaikan teguran. Jangan kita pernah mengabaikan nasihat
Jangan kita pernah mengabaikan pengajaran yang baik. Yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan sendiri terkadang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mengabaikan teguran sama dengan membiarkan dosa berkuasa atas kita. Ketika kita mengabaikan teguran, kita sedang membiarkan dosa terus menguasai hidup kita. Kita sedang membiarkan hidup kita terjerumus ke dalam maut. Kita tidak berusaha bangkit dari dosa itu, tapi kita justru menjerumuskan diri kita ke dalam maut. Oleh karena itu, kita anak-anak Tuhan yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Firman Tuhan minggu sore kemarin dikatakan oleh Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala katakan, kemungkinan Tuhan, kalau Bapak Gembala katakan kemarin kan, kalau Tuhan seandainya Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala, kalau ada jemaat GBI Karisma, salah satu di antara kita yang gak akan pernah melewati tahun 2021, yang sebentar lagi akan mengakhiri hidup di tahun 2021, pasti kita semua akan sama-sama melakukan kebaikan. Jangan aku ya, jangan-jangan aku ya. Semua merasa, jangan-jangan aku. Jangan-jangan yang dibilang Bapak Gembala itu aku. Semua berlomba-lomba melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Karena apa? Karena takut. Karena takut ketika mati, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia masuk ke dalam kebinasaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan teguran. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, belajarlah untuk mendengar. Karena setiap firman yang kita dengar, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Untuk kita. Kalau kita memang, ketika kita dengar firman, Tuhan, wah firman ini pas sekali buat orang tuaku. Kalau engkau merasa firman ini pas untuk orang tuamu, engkau terlebih dahulu harus menghidupi firman itu, dan engkau harus bagikan kepada orang tuamu. Kita yang harus membagikan, supaya apa? Supaya orang tua kita itu menerima berkat yang sama yang kita terima. Jangan kita malah, itu firman hanya untuk dia. Karena apa? Karena kita semua butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Kita semua butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya orang yang suka berbohong, bukan hanya orang yang suka melakukan dosa yang butuh firman. Tapi kita pun yang sedang berjalan di dalam kebenaran, kita sangat membutuhkan firman. Oleh karena itu ketika kita mendengar firman, kita harus katakan, firman ini untuk aku. Supaya aku bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya aku bisa jadi berkat buat bapakku. Supaya aku bisa jadi berkat untuk anakku. Supaya aku bisa jadi berkat untuk pacarku. Supaya aku bisa jadi berkat buat temanku. Dulu saya waktu kuliah, saya pernah ikut yang namanya Dulos Camp. Awal mula saya ikut Dulos Camp, saya bilang, oh Tuhan, saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati oleh Dulos Camp. Dan saat itu, saya sama Bapak sudah teman dekat, tapi bukan pacaran, hanya sahabatan. Saya bilang, ketika saya ikut Dulos, muka Bapak itu terlintas di pikiran saya. Oh, harusnya orang ini ikut ini supaya dia mengerti, supaya dia benar-benar bisa mengalami pertobatan. Dan ketika muka Bapak itu terlintas, saya nggak langsung bilang, oh
memang dia tuh yang pantas tuh ikut ini. Aku enggak. Enggak. Karena apa? Karena saya sendiri diberkati. Dan saat itu saya cuma bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya sampaikan ini kepada sekarang suami saya. Kepada suami saya sekarang ini, saya bilang, Tuhan kasih saya cara. Tuhan kasih saya cara. Kebetulan waktu itu ada acara apa dari kampus, saya bilang, saya sharing sama Bapak. Wah, cobalah. Waktu itu saya panggil kakak. Coba ikut ini. Bagus ini loh, saya bilang. Bagus ini loh. Bapak bilang apa? Apa itu? Enggak perlu itu, enggak perlu katanya. Saya sudah tahu bakalan begitu jawabannya. Enggak perlu itu. Saya bilang, Tuhan, saya coba bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah sampaikan untuk dia ikut ini. Ternyata dia menolak, saya bilang. Sekarang terserah Tuhan lah. Akhirnya Bapak disuruh ikut, dipaksa. Kalau saya kan nggak mungkin paksa. Nah, siapa lu katanya. Nah, akhirnya dipaksa. Kalau nggak salah dari gerejanya atau dari kampus waktu itu dipaksa untuk ikut dulos. Dan saat itu benar apa yang saya pikirkan terjadi. Di situ Bapak memberontak, Bapak dan banyak mengalami perubahan. Banyak mengalami hal-hal yang sangat mengubah kehidupannya. Di situ saya bilang, karena orang Batak kan biasanya keras, susah untuk dibentak-bentak, diperintah. Nah, di situ diperintah, sudah diperintah dibentak-bentak lagi. Kita harus menanggung kesalahan satu tim. Hal bukan kita yang salah, tapi kita juga ikut dihukum. Biasanya kan kalau orang lain melakukan kesalahan, kita juga ikut dihukum. Yang kita lakukan apa? Menghakimi orang itu. Gara-gara kamu nih kita semua dihukum. Lihat ini. Makanya ini kita semua ini dihukum gara-gara kamu. Di situ kita belajar. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita belajar untuk membantu dia supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan. Supaya kita belajar sama-sama menjadi lebih baik. Dan ketika Bapak ikut dulos camp, saya dengar kabarnya Bapak ikut dulos camp, saya bilang, puji Tuhan, makasih Tuhan, akhirnya orang itu ikut juga. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong supaya dia mengalami sesuatu ketika dia ikut dulos camp. Ikut dulos camp. Karena memang Bapak dari kuliah sudah sering khotbah, pernah juga pimpin pujian. Jadi memang kalau dengar khotbah-khotbah yang kurang baik, kalau Bapak kan kalau khotbah kan banyak humornya dari dulu. Nah, terus bisa membawa suasana. Kalau khotbahnya kurang menarik buat dia, apa itu? Nah, jadi kurang mendapat sesuatu. Tapi di situ saya bilang, Tuhan tolong supaya orang ini mendapatkan sesuatu. Walaupun pengkhotbahnya saat itu ada beberapa yang sudah tua-tua. Dan puji Tuhan, ternyata setelah ikut acara itu, saya tanya, gimana responnya? Wah, aku hampir gagal. Aku hampir ini. Diberkati enggak? Saya bilang, iya diberkati. Nah, seharusnya kamu dari dulu ikut itu, saya bilang. Seharusnya kamu dari dulu ikut itu. Coba seandainya kamu dengarkan saya, waktu itu kamu ikut, pasti kamu sudah mengalami berkat banyak hal, saya bilang. Dan kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang, saya bilang. Dan saat itu, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan
suruh saya untuk mengingatkan dia, Tuhan tolong kasih cara. Bukan saya terus menghakimi, bukan terus saya ngomong ini dan itu, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan, saya juga diberkati dengan acara ini. Saya juga diberkati oleh firman ini. Saya juga diubahkan dan saya mau apa yang saya alami itu juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Agar mereka juga mengalami pemulihan yang sama seperti saya. Makanya ketika kita dengar firman, jangan kita orang lain, firman itu untuk kamu. Katakan, firman ini untuk aku, supaya aku bisa jadi berkat buat banyak orang. Karena firman ini bukan hanya menegur kita, tapi firman ini juga mengajar kita. Dan firman ini juga menjadi nasihat buat kita. Firman ini juga memberikan kita rema, memberikan kita pengertian-pengertian yang baru ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak terbuang, agar kita tidak dibuang dari rencana Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar dan melakukan teguran, nasihat, pengajaran yang baik yang Tuhan berikan kepada kita melalui kehidupan kita. Karena Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang mendengarkan nasihat dan menerima didikan, dia akan menjadi bijak dalam kehidupannya. Tapi orang yang selalu mengabaikan teguran, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling keren. Orang inilah yang akan mudah terjatuh. Mudah terjatuh. Dan yang kedua, agar kita tidak terbuang dari rencana Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjauh dari dosa. Menjauh dari dosa. Kalau kita tahu itu dosa, belajarlah untuk menghindar dari dosa. Jangan merasa engkau sok kuat. Aku kan udah puasa dari Senin sampai Minggu. Setiap hari aku puasa Senin sampai Minggu. Setiap hari aku selalu puasa. Jadi gak mungkin lah aku jatuh. Walaupun aku nempel sama dosa, 1000 dosa sekalipun, aku bakalan tetap kuat. Kata siapa? Raja Daud aja yang diurapi sama Tuhan, jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Kalau kita tahu itu dosa, jangan kita mendekat. Tapi menjauh dari dosa. Sama seperti yang dilakukan Yusuf. Ketika Yusuf digoda sama Tante Poti, walaupun Tante Poti itu putih, cantik, mulus, Yusuf tidak langsung begini, ya udahlah enggak apa-apa. Yusuf enggak begini, ada yang lihat enggak ya? Ada yang lihat enggak? Dia enggak begitu. Tapi dia lari. Dia menjauh dari dosa. Padahal dia tahu konsekuensinya akan fatal ketika dia melarikan diri. Lebih nyaman kalau dia nempel. Kalau dia menerima Tante Poti. Mungkin jabatannya akan ditambahkan. Gajinya akan dinaikkan. Dia akan terus dipromosikan sama suaminya. Dia ini hebat loh. Cobalah kamu naikin gajinya. Padahal apa? Padahal selingkuhannya. Yusuf bukan
bukan melihat enaknya, tapi dia melihat Tuhannya. Bukan dia melihat apa yang enak buat dagingnya, tapi dia melihat apakah yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan atau tidak, berkenan tidak kepada Tuhan. Seringkali sudah tahu itu dosa, kita masih melakukannya. Kita masih melakukannya. Bahkan kita jadikan itu guyonan. Bahkan kita jadikan itu bercandaan. Yang awalnya bercanda, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi gaya hidup. Awalnya bohong hanya gara-gara bolpen. Hal yang kecil, hanya gara-gara bolpen. Mungkin kita pinjam bolpen teman kita, terus patah. Terus kita bilang, siapa yang patahin bolpen? Kamu ya? Tadi kan kamu yang pinjam. Enggak kok, bukan aku. Awalnya gara-gara bolpen. Lama-lama jadi banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Awalnya bolpen, lama-lama uang 100.000. Lama-lama uang 100 juta. Lama-lama hal yang lain yang kita bohongin. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Pertama kali kita melakukan itu, pasti kita merasa tidak nyaman. Kita merasa nggak enak. Sama seperti orang, kalau kita sudah biasa ibadah secara offline, datang ke rumah ibadah, pasti ketika kita kemarin online, kita merasa tidak. Kita merasa nggak enak. Aduh, nggak enak betul, kayak orang gila aku nyanyi di sini sendiri. Hanya liatin di HP. Yang sudah dibilang, walaupun online tetap mengikuti ibadah seperti biasa. Tapi karena kita tidak terbiasa, akhirnya begitu sudah mulai HP udah ditaruh. Pemimpin pujian bilang, mari kita tepuk tangan. Kita hanya nonton aja. Habis ini ngapain ya? Kita nontonin, nggak ikut ibadah. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Aduh, nggak enak rasanya. Aduh, nggak nyaman rasanya ya. Aneh rasanya. Apalagi kalau sendiri, tepuk tangan sendiri, nyanyi sendiri. Pemimpin pujian bilang, kita melompat bagi Tuhan, kita lompat-lompat. Rasanya, apa sudah gila aku ini ya. Merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa. Tapi buat orang yang ibadahnya, yang kalau datang ke gerejanya Senin Kemis setahun sekali, atau hanya Natal aja, atau bulanan, begitu online biasa aja. Gak ibadah, malah puji Tuhan, gak ada ibadah. Jadi aku bisa jalan-jalan. Kalau disuruh datang ke gereja, aduh, ada corona. Enggak, aku enggak ibadah dulu, ada corona, aku takut. Nanti aku tertular. Tapi pergi ke mall, berani. Pergi ke mall berani. Pergi ke pesta berani. Pergi ke rumah Tuhan, dia takut. Saya sampai bilang sama suami saya, kalau saya ngelihat orang yang seperti itu, saya bilang, betapa sedihnya hati Tuhan. Menyedihkan sekali. Ya, kita cuma bisa mengingatkan dan mendoakan orang yang seperti ini. Mengingatkan dan mendoakan. Agar apa? Agar dia mengalami pertobatan dalam hidupnya. Kita anak-anak Tuhan, jangan kita terus mendekat kepada dosa, tapi menjauhlah dari dosa. Dosa apa yang saat ini sedang mengikat kita? Lepaskan semuanya. Tinggalkan itu.
berlarilah menuju kepada Tuhan. Sebelum kita tertinggal, sebelum kita terbuang dari hadirat dan rencana Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan juga sudah mengatakan, tahun-tahun ini adalah tahun penampian, di mana Tuhan akan menampi mana yang gandum, mana yang ilalang. Kita akan ditampi mana yang benar-benar anak Tuhan, mana yang pura-pura jadi anak Tuhan. Tahun-tahun ini akan banyak penampian. Dan kalau kita mungkin pernah melihat orang nampi beras, kalau orang nampi beras nggak cukup satu kali. Begitu diputar-putar dulu baru ditampi, nggak cukup satu kali dia nampi. Tapi berkali-kali sampai kotoran-kotorannya itu hilang, sampai kotoran-kotorannya itu terbuang, sampai berasnya itu benar-benar bersih. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita sedang ada dalam masa penampian. Orang-orang yang tidak mengikuti rencana Tuhan akan dengan sendirinya terbuang. Dan dia akan merasakan sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Orang terbuang itu nggak enak. Orang terbuang itu nggak enak. Makanya ketika Kain dibuang, Kain disuruh pergi, apa yang dilakukan? Dia ketakutan. Karena apa? Karena dia tahu apa yang akan dia alami lebih kejam dari apa yang dia lakukan sama adiknya. Dia ketakutan. Makanya sampai Tuhan akhirnya kasih dia tanda. Agar setiap orang yang ngelihat tanda itu tidak menyakiti dia. Agar kita tidak terbuang dalam kekristenan kita. Agar kita tidak terbuang dari rencana Tuhan. Menjauhlah dari dosa. Jangan terus mendekat dari dosa. Jangan terus berkompromi dengan dosa. Tapi menjauhlah dari dosa. Dan yang ketiga, kuasai diri kita. Kuasai diri kita. Firman Tuhan di Kejadian tadi mengatakan, apakah mukamu, di ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di situ dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Dosa itu menggoda kita. Tapi kita bisa menghindar dari dosa kalau kita mampu menguasai diri kita, menguasai daging kita, menguasai kehidupan kita. Jadi belajarlah untuk menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Agar apa? Agar kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati kita semua. Dan kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita terus hidup dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita terbuang dari hadirat Tuhan, dari rencana Tuhan. Belajarlah untuk mendengar dan melakukan teguran, nasihat, pengajaran yang baik yang dari Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan belajarlah untuk menjauh dari dosa. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, belajarlah untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Agar kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.